Cerita dimulai dengan tenggelam dari kapal besar. Beberapa anak laki-laki memegang teguh tepi kapal dan mengerang dengan kelelahan dan usaha. Salah satu anak melihat ke bawah dan bernapas berat. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang berteriak, matanya melotot. Dia melihat seorang gadis dengan rambut biru jatuh ke dalam air panik. Memperluas lengannya dengan harapan diselamatkan, anak itu berusaha menghubunginya. Gadis itu juga menjangkau dia. Tangannya menyentuh. Mata anak itu tiba-tiba terbuka, keringat turun wajah Anda. Dia melihat di depannya banyak siswa yang berbicara keras. Dia melihat sekeliling dan menyadari dia di tengah kerumunan orang berisik. Salah satu anak laki-laki berteriak dia tidak ingin mati dalam waktu dekat. Gadis itu meraih kepalanya dan berteriak kenapa. Anak itu tidak mengerti mengapa harus dia, karakter utama berjalan melalui kerumunan. Tidak ada yang memperhatikannya, dia duduk tenang dan berpikir keras. Jadi itu berarti dia sudah mati, dia mendesah. Karakter utama adalah Amamiya Hiroto. Kapal yang mereka naiki tenggelam saat serangan teroris, dan sehingga siswasma Osaka yang akan perjalanan berakhir sekarat. Dia menganggap ini berita yang sangat mengejutkan. Machida Aran mengatakan bahwa itu berarti mereka pada dasarnya sudah mati. Sekarang dia pikir dia harus bermain lebih banyak. Machida Aran mendekati seorang gadis berkacamata dan menanyakan apa rencananya. Dia minta maaf dan mengatakan dia tidak punya waktu untuk ini. Nama gadis ini Shimada Izumi. Dia berteriak pada semua orang yang tahu mereka shock karena apa yang terjadi pada mereka. Tapi semua orang harus bersama-sama. Seorang anak laki bernama Minami Asagi berteriak bahwa pada saat seperti ini, mereka harus menjaga pikiran mereka tenang. Tidak ada gunanya menangisi sesuatu yang sudah terjadi. Duduk di sebelah, Jumbei Murakami mendengarkan. Sementara ia berteriak bahwa dari sekarang, meskipun mereka tidak tahu apa yang harus diharapkan dari masa depan, yang terbaik untuk tetap tenang dan mengatakan mereka sangat energik mengingat bahwa mereka semua mati. Minami Asagi berteriak pada Murakami gurunya bahwa semua orang mulai panik, jadi dia memintamu untuk membantunya. Guru bilang tidak ada gunanya, karena aku sudah memberitahu mereka semua yang aku bisa. Gadis berambut biru itu lihat dengan hati-hati dan kebingungan. Namanya Narumi. Amamiya Hiroto melihatnya dan terkejut. Dia mengatakan bahwa pada akhirnya dia tidak diselamatkan, mengingat wajahnya ketika ia jatuh ke dalam air. Dia mengingat situasi lebih jelas. Dia kemudian memegang tangannya. Aku menyuruhnya untuk memegang lebih erat. Dia terus menariknya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Memintanya untuk datang, namun kapal itu hanyut. Setelah itu, Amamiya Hiroto berubah dan jatuh ke dalam air. Gadis itu melihat bahwa dia jatuh dan, dengan air mata di matanya menyerukan untuknya, tanpa punya waktu untuk mencapainya. Dia sudah mati, berpikir mereka tidak cukup dekat untuk menjadi jujur. Itu keputusan tiba-tiba, dia hanya tidak bisa membiarkan dia mati. Tiba-tiba, suara terdengar oleh Amamiya Hiroto. Suara itu mengatakan bahwa di antara jiwa-jiwa yang dulu mati, mereka adalah yang terpilih. Sebuah keajaiban tertulis Kudo Hijari apa yang terjadi, di mana tepatnya mereka sudah terlalu jelas dan mereka menyembunyikan wajahnya, yakni memalingkan mukanya dengan tangan mereka sebagai penutup dari apa yang mereka katakan itu. Manusia bersinar terang, seseorang meraih ponsel dan mulai merekamnya. Tsuchiya Kaneko menangis bertanya apa itu, apakah itu benar-benar malaikat, apakah Anda akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Pria itu, Konomiyagi, berteriak ketakutan. Shimada Izumi meminta semua orang untuk tetap diam, dan Anda menyarankan bahwa pertama Anda mendengarkan apa yang dia katakan. Siluet brilian mengatakan namanya Rothschild. Pada saat ini, ia akan memberikan masing-masing dari mereka kekuatan khusus, kehidupan baru dan keberuntungan baru.
dan kemudian mereka akan dilahirkan kembali di tempat yang secara signifikan bumi dari mereka tinggal di. Amemiya Hiroto berpikir tentang kelahiran kembali. Apakah dia benar-benar berarti reinkarnasi dunia lain? Ini pertama kalinya dia mendengar keadaan seperti itu. Rothschild mengatakan mereka perlu melakukan itu. Jika mereka tidak mau, mereka bisa dihidupkan kembali normal di suatu tempat di bumi. Dalam hal ini, bagaimanapun, mereka tidak akan menerima kekuatan khusus dari dia, dan seluruh kenangan tempat ini akan benar-benar hancur. Orang-orang mulai berdebat dan berpikir. Rothschild mengatakan bahwa sekarang, bagi mereka yang ingin dilahirkan kembali di bumi, ia meminta mereka untuk menyebut nama mereka. Amemiya Hiroto menganggap bahwa jika ia reinkarnasi menjadi dunia yang sama sekali berbeda, ia akan menerima khusus keberuntungan dan bakat. Dengan kata lain, ia akan menjalani kehidupan kedua dengan kenangan kehidupan masa lalu. Itu tidak buruk, lebih seperti mimpi. Dia melihat ke atas dan berpikir sangat sedikit orang akan menolak kondisi seperti itu. Sehingga mengangkat tangan Anda. Seseorang telah mengangkat tangan mereka sebelum dia mendekati Rothschild dan mengatakan sesuatu. Rothschild setuju dengan dia dan mengatakan dia akan ditransfer ke siklus normal reinkarnasi. Tiba-tiba orang ini menguap ke udara, orang-orang melihat terkejut dan berteriak, menunjuk jari-jari mereka padanya. Amemiya Hiroto berpikir dia sudah pergi, yang berarti dia menolak persembahan Tuhan. Rothschild bertanya apakah ada orang lain sehingga mereka yang namanya disebut harus hadir sendiri. Dia memanggil Inda Koya. Anak itu melangkah maju. Rothschild mengangkat tangannya di atas yang membang bola kekuasaan dan mengatakan sekarang itu kekuatannya. Bola-bola ini terbang dan menempel diri dalam tubuh Endu yang berteriak. Rothschild menjangka keluar dan melemparkan kebangkitan. Dia menyebut setiap orang mati pada gilirannya, Koichi Huimari, Kaito Kanata, Minami Asagi. Amemiya Hiroto duduk di sebelah dan mencerminkan bahwa ini mungkin memakan waktu. Dia pikir tidak ada pilihan selain menunggu. Dia mendesah karena jika Anda berpikir tentang hal itu, hidupnya belum mudah. Orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil. Dia tak punya saudara, teman, cinta. Terburuk dari semua adalah hidup dengan kerabat, ayah yang membawanya masuk. Dia menundukkan kepalanya sedih karena tidak ada yang akan meneteskan air mata, bahkan jika ia meninggal. Dan kerabat ini mungkin akan mendapatkan asuransi besar setelah kematiannya. Jadi dia pikir mereka merasa lebih bahagia daripada kesedihan sekarang. Bukan berarti dia tidak setuju dengan kehidupan yang dia miliki sejauh ini. Mungkin dia memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan kedua secara harfiah. Menerima kemampuan khusus dari Tuhan, dilahirkan ke dunia yang sama sekali berbeda, dalam keluarga yang bahagia, normal, dia berarti. Dia bertanya-tanya apalagi yang bisa diharapkan. Rothschild menyebut namanya. Dia mendengar dan menyusut, namanya Rothschild Murmurs, Amemiya Hiroto mendesah. Seseorang bangun, semua orang menatapnya. Saat ia berjalan, ia bertanya-tanya mengapa Amemiya, ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Apakah ada orang di kelasnya dengan nama yang sama seperti dia? Harus melihat. Dia melihat seorang anak laki-laki mendekati Rothschild dan berpikir bahwa penampilan ini Ami Hiroto bukan hanya masalah nama. Ia tampak persis seperti dia, Rothschild memberinya kekuatan dengan banyak bola. Amemiya Hiroto bertanya-tanya berapa banyak itu. Selama ini ia melihat bahwa seseorang hanya menerima dari 1 sampai 3 bola cahaya. Meskipun Tuhan mengatakan ia hanya akan memberikan 2 untuk masing-masing dari mereka, orang ini sudah punya 8. Itulah yang mereka sebut rahmat ilahi. Setelah orang ini, banyak orang lain dihidupkan kembali. Rothschild tertepuk tangan dan mendesah, seolah-olah dia membuat upaya yang besar. Dia mencatat Amemiya Hiroto duduk di belakangnya dan bertanya terkejut siapa dia.
Amemiya Hiroto menatapnya dengan kemarahan. Dia menyebut namanya. Amemiya Hiroto. Rothschild mengulangi terkejut dan bertanya, "Bukankah Amemiya Hiroto?" Rothkorte menyatakan bahwa nama marganya ada Amemiya, seperti dalam lemari besi celeste, dan nama depannya adalah Amemiya Hiroto. Seperti dalam intelektual, Amemiya Hiroto menegaskan. Rothkorte mendesah dan menampar dirinya sendiri di dahi, mengatakan bahwa ini buruk dan bahwa ia membuat kesalahan yang mengerikan. Dia bilang dia dan Amemiya ini adalah orang yang sama, lalu ia memberikan semua kekuasaannya. Dan ia masih menerima semua keberuntungan dan kehidupan yang seharusnya miliknya. Amemiya Hiroto tak peduli. Rothkorte panik dan berjalan mengatakan bahwa itu masalah bahwa akan mustahil untuk mengambil kekuatan Amemiya. Dan bahwa tidak dapat menciptakan kekuatan lain untuk memberinya. Tidak ada kekuatan, tidak ada keberuntungan. Amemiya Hiroto menyimpulkan apa artinya ini dan bertanya apakah dia akan menerima sesuatu dan harus mulai dari awal. Rothkorte mengatakan tidak, dan itu bahkan lebih buruk. Rothkorte bilang dia harusnya menyelamatkan nyawamu. Tapi takdir itu kejam dan ironis, jadi dia tidak akan memiliki apa-apa untuk melihat ke depan, karena hidupnya tidak akan pernah diberkati. Amemiya Hiroto mencerminkan bahwa mungkin kemudian tidak ada gunanya reinkarnasi. Dia kemudian mengatakan untuk membiarkan dia dilahirkan kembali di bumi seperti orang itu. Rothkorte memberitahu Anda bahwa tidak mungkin karena waktu untuk memilih telah berlalu lama. Amemiya Hiroto tidak mengerti dia dan marah. Tiba-tiba, kakinya mulai mudar perlahan-lahan. Rothkorte memberitahu Anda waktu kelahiran kembali hampir berakhir. Dia berteriak. Bagaimana mungkin dia adalah satu-satunya dengan apa-apa dan hidupnya ditakdirkan untuk ketidakbahagiaan, apa artinya? Rothkorte mengatakan jiwa Anda akan berbeda sebagai kompensasi, berbeda dari rekan Anda, jiwamu tetap seperti inti yang kosong. Dia mengatakan bahwa dalam inti ini bukan keterampilan, sejumlah besar sihir akan disimpan. Dia tidak mengerti sihir macam apa. Rothkorte terus mengatakan bahwa bagaimanapun, kompatibilitas dengan sihir sangat rendah. Bahwa di dunia di mana ia akan dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat menggunakan elemen magis. Rothkorte, angkat tanganmu. Amemiya Hiroto marah, itu saja. Kekuatan ajaib yang besar, tapi ketidakmampuan menggunakan sihir. Omong kosong apa itu? Rothkorte bilang kau merasa kasihan padanya sekarang, tanpa keterampilan atau keberuntungan. Dia akan memiliki perjalanan yang sangat sulit di depan. Dengan ketidakmampuan menggunakan sihir ini, keberuntunganmu mungkin akan terbatas. Dia akan menghadapi lebih banyak isolasi daripada kehidupan sebelumnya. Rothkorte mengatakan dia akan memiliki apa-apa kecuali langkah putus asa. Dia meminta Anda untuk tidak menyerah, tidak menyalahkan siapapun. Dia harus terus melihat ke depan dan menjalani hidupnya sepenuhnya. Amemiya Hiroto menjerit, optimisme macam apa itu? Dia menghilang. Rothkorte kabur di depan matamu. Amemiya Hiroto menjerit saat kesetrum. Dia jatuh tajam. Dan pria berseragam militer muncul di depanmu. Pria itu mengatakan bahwa ia layak untuk mencoba untuk menghadapi mereka. Dia bertanya apakah dia menyesal sekarang. Pria itu pergi dan mengatakan percobaan berikutnya akan dalam 30,0 menit. Jadi biarkan dia bersiap-siap. Di sini, Amemiya Hiroto akhirnya ingat hari ia meninggal dalam kapal karam. Dan karena kesalahan bodoh dari Tuhan itu, dia berinkarnasi ke dunia ini karena sekarang dia terbaring di sini dan menderita. Dunia yang Tuhan mengirimnya disebut origin, ini sedikit seperti bumi, tapi menggabungkan ilmu pengetahuan dan sihir. Dia lahir dari seorang wanita yang tidak layak segera setelah kelahirannya untuk mendapatkan uang untuk ayahnya tidak ada teladan. Mereka menjualnya sebagai objek, jadi tentu saja dia tidak ingat penampilan orang tuanya. Setelah itu, ia dibeli. Ini dibeli oleh sebuah organisasi penelitian, di mana mereka melakukan banyak percobaan ilegal. Salah satu ilmuwan
mengatakan lain mantel putih bahwa hasilnya negatif dan bahwa salah satu dari mereka tidak biasa. Ilmuwan memberikan Anda sebuah dokumen dengan foto Amamiya Hiroto dan mengatakan ini adalah objek tes 1,0 tingkat kecocokan sihirnya sangat rendah. Lebih tepatnya, dia tak punya bakat sihir. Dia bertanya lagi tentang kurangnya bakat untuk sihir. Ilmuwan menegaskan dan menjelaskan. Setiap orang normal memiliki salah satu dari 7 elemen, masing-masing milik salah satu elemen, bumi, air, api, angin, cahaya kehidupan. Ruang dan tubuh anak ini tidak cocok dengan mereka, dia bahkan tidak punya bakat. Pria itu bertanya apakah dia benar-benar berarti bahwa ia bahkan lebih buruk dari orang biasa. Dia bilang kau tidak bisa bereksperimen dengan biasa-biasa saja. Ini buang-buang uang. Ilmuwan mengklaim tidak apa-apa untuk membuang item yang buruk, tapi ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dia bertanya-tanya apa itu. Dia menyesuaikan kacamatanya dan mengatakan bahwa, menurut pertimbangan mereka, orang ini bukan hal yang buruk. Subjek memiliki keuntungan yang melampaui semua orang lain. Sebuah sumber sihir besar disimpan dalam tubuh Anda. Ketika ditanya apa yang dia maksud dengan itu, dia menjawab bahwa mereka hanya asumsi pribadi. Bukan berarti subjek tidak kompatibel dengan elemen apapun. Ada kemungkinan mereka belum menemukan elemen itu. Wajah ilmuwan lainnya membeku dalam kengerian. Ada tikus mati di atas meja. Amamiya Hiroto berdiri di hadapannya, melihat telapak tangannya, dan kemudian meluas ke arah mouse. Lampunya menyala, tangannya memancarkan. Ini memancarkan energi gelap. Tiba-tiba, mouse membuka matanya dan hidup. Ilmuwan berteriak gembira. Amamiya Hiroto bertanya terkejut jika dia masih hidup. Ilmuwan mengatakan tidak. Tubuh tikus itu telah berhenti bekerja. Jadi sihir ini bukan siklus hidup. Ilmuwan mengatakan bahwa bagaimanapun sihir ini mampu mengendalikan tubuh. Ilmuwan lain bersorak dan berteriak bahwa mereka akhirnya menemukannya. Legenda itu benar, elemen ke-8 ada. Yang pertama dalam kacama mengatakan itu adalah elemen yang mengontrol orang mati. Mereka akan memanggilmu kematian. Yang lain tertawa dan mengatakan elemen kematian terdengar bagus. Mereka memberitahu Amamiya Hiroto untuk menghibur. Karena dia adalah penyihir pertama kematian di seluruh dunia. Dua ilmuwan itu tertawa keras lagi, menakuti Amamiya Hiroto. Amamiya Hiroto dipenjara lagi setelah beberapa saat. Mereka datang kepadanya dan memintanya dan untuk pergi ke sana karena mereka perlu bicara. Di ruangan lain, kejutan Amamiya Hiroto bertanya lagi, apakah mereka sudah menemukannya? Ilmuwan mengatakan kepadanya itu benar, bahkan jika dia tidak benar-benar bebas. Itu semua tergantung pada tekad Anda. Jika ia setuju untuk digunakan sebagai mesin tes, ia dapat mengalami kebebasan sampai batas tertentu. Amamiya Hiroto mencerminkan tingkat kebebasan ini dan bertanya, apakah dia bisa pergi ke dunia luar? Ilmuwan memberitahu Anda masih ada beberapa hal untuk dipertimbangkan. Amamiya Hiroto mendengarkan dengan seksama. Akhirnya, ilmuwan mengatakan bahwa mereka memiliki harapan yang tinggi dari keajaiban kematiannya jika dia ingin kebebasan. Bahwa ia menunjukkan hasil yang mereka ingin lihat. Amamiya Hiroto mengerti bahwa jika dia bisa mengembangkan sihir baru, dia akan mendapatkan kebebasannya. Dia melihatnya dengan tekad. Beberapa hari kemudian, Amamiya Hiroto berlatih di perpustakaan dengan buku. Para ilmuwan mengatakan mereka dan Amamiya Hiroto sesuai jadwal setelah mendengarkan kondisinya. Ia percaya segala sesuatu tanpa ragu-ragu. Dan sekarang ia berusaha lebih keras untuk menciptakan sihir baru. Sebuah siluet besar yang terbuat dari bumi muncul sebelum Amamiya Hiroto. Para ilmuwan yakin bahwa semakin anak ini berinteraksi dengan sihir, semakin menakutkan itu akan menjadi. Ilmuwan lain tertawa pada kata-katanya dan bertanya apa yang mungkin menakut-nakuti anak kecil, baik hati dan otaknya. Ketitik memasang bom dalam kasus setiap tindakan pemberontak,
dan amaminya Hiroto sendiri mengerti dengan sempurna. Mereka juga memasang alat pelacak kecil untuk mencegahnya melarikan diri, dan mata kanannya digantikan oleh mata buatan dengan kamera khusus. Ada juga perangkat rekaman rahasia yang terpasang di dalam telinga Anda. Sekarang mereka dapat mendengar telinga dan mulut. Tidak peduli seberapa kecil suara, mereka masih bisa mendengar Anda. Jumlah makanan yang dia konsumsi minimal untuk mencegah pengembangan kemampuan fisik abnormal. Dan dia juga dilarang untuk meninggalkan ruangan kecuali selama percobaan. Ilmuwan lain menanggapi informasi ini dengan berteriak bahwa ia sudah tahu itu, tapi mengatakan ia masih bisa mengendalikan sihir di Akan. Bukankah itu terlalu berisiko bagi mereka? Yang lain yang memakai kacamata mengatakan bahwa mungkin dia overthinking itu. Akhirnya, dia setuju dengannya dan bertanya apakah dia bisa mengendalikan sihir sesukamu. Dia bilang dia bisa mengendalikan sihir semaunya. Tapi dia meminta saran. Setelah beberapa saat, Amamiya Hiroto berada di ruangan yang terlihat seperti laboratorium. Dia bertanya di mana dia. Tidak akan mereka terus mengembangkan mantra barunya. Kacamata ilmuwan mengatakan itu benar, tapi sebelum itu, mereka hanya akan memeriksa tubuhnya sedikit. Ia tidak mengerti itu. Para ilmuwan bersandar dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, dan itu semua akan segera berakhir. Mereka hanya ingin memastikan tubuhnya tidak memiliki reaksi abnormal terhadap unsur kematian. Setelah semua, itu adalah elemen yang sama sekali baru bagi mereka. Sehingga mereka tidak bisa yakin apakah sihir ini dapat membahayakan tubuh pengguna atau tidak. Amamiya Hiroto berbaring di sofa, lengan dan kakinya tiba-tiba tak bergerak. Dia panik dan berteriak, "Apa ini? Mengapa mereka mengikatnya?" Dia tertawa dan mengatakan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia menawarkan untuk mengurus semuanya. Dokter bertopeng mendekat dari belakang. Mereka mendekatinya dan mulai menjangkau Amamiya Hiroto dengan mata penuh horor. Amamiya mulai melawan dengan suara gemetar. Setelah beberapa saat, Hiroto bangun dan secara mental bertanya apa yang terjadi padanya. Ilmuwan mendengar pikirannya dan bertanya bagaimana dia mengerti. Dia menawarkan camilan. Amamiya Hiroto tidak mengerti dan meminta untuk menunggu. Dia merasa ada yang salah. Dia tidak bisa bicara. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Dia bertanya apakah ini semacam anestesi. Amamiya Hiroto menyadari bahwa dia masih bisa merasakan tubuhnya dengan jelas. Ilmuwan lain mendekati ilmuwan dan bertanya bagaimana Amamiya Hiroto. Dia menjawab bahwa dari apa yang Anda lihat, operasi itu sukses. Dia mengatakan bahwa kemampuan untuk mengendalikan tubuh dan sihir benar-benar dikompromikan. Dari saat ini, ia bahkan tidak bisa bergerak jari, apalagi menggunakan sihir. Amamiya Hiroto semua diperban di kursi roda dan melihat ke bawah, tamoshi tanpa emosi. Kacamata ilmuwan mengatakan bahwa sekarang kontrol sepenuhnya di tangan mereka dan perkembangan sihir akan terus tanpa hambatan. Ilmuwan kedua mendekatinya dan mengatakan dia melakukan pekerjaan dengan baik. Amamiya Hiroto mendengar semua ini, dia mendesah dan mengatakan Amamiya Hiroto adalah penyihir kematian yang bisa mengendalikan mayat hidup. Meskipun ia masih hidup, sekarang ia ada hanya untuk menjadi boneka orang lain, sungguh ironis. Amamiya Hiroto berpikir sendiri apa dia bercanda. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Jadi sekarang dia hanya bisa hidup sebagai mesin tes mereka sampai hidupnya berakhir. Dia berpikir tentang hati nurani Anda. Kau masih merasakan tubuhmu. Anda mulai menolak dan berpikir Anda tidak ingin menjadi seperti ini. Dia tidak tahan lagi. Mintalah bantuan. Menjerit mental dan memanggil seseorang untuk menyelamatkannya. Ilmuwan mendekati dengan sendok makanan dan menyuruhnya untuk membuka mulutnya. Kau punya senyum jahat di wajahmu. Sudah 10 tahun sejak itu. Dua orang dalam jazz lab mendekati pintu, yang memakai kacamata memberitahu ilmuwan lain dengan rambut gelap bahwa itu selnya.
Pintunya terbuka, ilmuwan lumpuh syok. Amemiya Hiroto telah berubah. Anda sekarang begitu tipis bahwa hanya tulang yang terlihat. Rambutmu beruban. Kacamata ilmuwan menyajikan dia sebagai penyihir kematian yang pertama yang pernah ada di dunia ini. Setelah kata-kata ini, ia pergi mengatakan bahwa ia akan meninggalkan sisanya dengan dia. Ilmuwan baru menjawab bahwa ia memahaminya. Dia beralih ke Amemiya. Dia melihat Amemiya Hiroto dan berpikir begitu. Dia akhirnya bisa mengungkap rahasia semacam sihir yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan penaklukan ini, kau mungkin bisa mengalahkan pendahulumu. Amemiya Hiroto membuka matanya. Dia melihat sebelum dia tidak hanya ilmuwan baru, tetapi juga roh beberapa gadis. Seorang wanita pirang memanggilnya dengan namanya. Amemiya Hiroto mengenalinya dan bilang mereka datang ke sini lagi. Mereka bertanya bagaimana keadaannya. Dia bilang dia baik-baik saja, mengingat bahwa semua roh tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Gadis terendah beralih ke ilmuwan dan mengatakan itu terlihat seperti anak muda di sana baru. Mereka mengungkapkan harapan bahwa metodenya akan lebih baik. Amemiya Hiroto memberitahu mereka, tanpa tahu bagaimana mengatakannya. Dia pikir mereka tidak mengerti seberapa busuk orang-orang ini. Mereka melakukan banyak percobaan pada tubuhnya berulang kali. Itu bukan hanya menyakitkan, itu tak tertahankan. Gadis itu meminta maaf kepadanya dan mengatakan mereka tidak bisa membantunya, karena sekarang mereka sebagian besar jiwa. Tapi mungkin mereka akan mencari cara untuk melarikan diri. Amemiya Hiroto memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Karena bisa berkomunikasi dengan seseorang di tempat ini sudah cukup baginya. Tanpa mereka, ia tidak akan memiliki siapapun untuk diajak bicara dalam 10,0 tahun terakhir. Pikiranmu bisa gila karena kesepian ini. Si pirang bilang dia senang bisa berguna baginya, tapi Amemiya juga membantu mereka tenang. Gadis di samping senyumnya dan mengatakan itu benar. Untuk beberapa alasan, mereka masih tidak bisa berubah, dan hari itu, mereka semua berakhir di sana. Amemiya Hiroto bilang mungkin karena sihir kematiannya, sejak kau belajar menggunakannya, kau telah melihat roh. Mungkin itulah yang membawa mereka ke sana, roh anjing membelai dia. Gadis itu mengatakan masih ada banyak jiwa di sini selain mereka, semua orang mencintainya dan ingin dia keluar dari sini. Tetapi dalam keadaan mereka saat ini, tampaknya mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang berguna. Mereka bilang mereka menyesal. Amemiya Hiroto tidak merespon. Gadis-gadis khawatir. Mereka bertanya apakah yang terjadi. Apa dia benar-benar kesakitan? Dia bilang itu tidak sakit. Dia baru ingat sesuatu dari kenangan lamanya. Narus, Narumi, dan yang lainnya. Dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan sekarang, jika mereka adalah orang-orang yang menerima kekuasaan dari dewa ini. Mereka mungkin juga mendapatkan dia keluar dari sini, tapi tidak ada yang datang. Di sini, tiba-tiba ilmuwan baru menampar meja, mengutuk segala sesuatu di sekelilingnya. Sudah sebulan penuh, tapi dia tidak bisa mendapatkan hasil yang jelas. Jika semuanya berjalan seperti ini, dia akan berakhir menjadi diusir, dan dia dihapus dari posisi itu. Ilmuwan beralih ke Amemiya Hiroto dan meninju wajahnya, dan menyebutnya tak berguna. Amemiya Hiroto kehilangan keseimbangan dan hanya jatuh datar. Ilmuwan gila terus berteriak dan menarik rambutnya. Semangat si pirang itu meminta Amemiya Hiroto jika dia baik-baik saja. Amemiya Hiroto membalas bahwa ia dipukul begitu keras sehingga wajahnya sakit seperti dia di neraka sekarang. Gadis kecil itu marah dan berteriak pada ilmuwan. Beraninya dia melakukan ini pada Amemiya Hiroto. Beraninya dia melakukan ini pada Amemiya Hiroto. Ilmuwan dalam kegilaannya terus berpikir, mungkin jika dia melakukannya, dia akan mampu untuk membebaskan batas-batasnya dan sihir akan mencapai semua kekuatannya. Setiap tindakan ilmuwan membuat Amemiya Hiroto menderita. Dia mencoba berteriak, tapi dia tidak bisa, hanya tidak mendesah. Semangat seekor anjing mendesah
menggonggong pada ilmuwan. Rose, seorang gadis kecil, panik bertanya pada ilmuwan apa yang dia lakukan. Berhenti segera. Dia ingin menyerang ilmuwan itu, tapi dia sadar dia hanya melintasi tubuhnya, yang berlanjut dengan eksperimennya. Roh itu menurunkan kepalanya dan meminta pengampunan dari Amemiya Hiroto. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan orang gila ini, ilmuwan melihat jauh dari monitor, terkejut, dan keajaiban dengan banyaknya sihir yang dimiliki penyihir kematian, Amemiya Hiroto. Dia berteriak bahwa dia masih tumbuh, itu luar biasa, dia 10 kali lebih kuat daripada penyihir terkuat di dunia saat ini. Dia mengatakan orang ini adalah rakasa nyata dan mulai tertawa. Amemiya Hiroto merasakan sensasi terakhir dan jatuh tak bernyawa di tanah. Matanya bergeser ke atas, ilmuwan berbalik untuk menatapnya. Keluar dari kursi dan mendekat, dia bertanya, Gary, jika itu lelucon, jika dia benar-benar mati. Anda panik dan memintanya untuk berhenti bermain, siapa yang membiarkan dia mati? Dia berpikir tentang penelitianmu. Apa yang akan terjadi pada penelitianmu sekarang? Dia melihat masih ada sihir yang berasal dari jarinya, ilmuwan meraih kepalanya, tapi perhatiannya tertarik pada sinyal komputer. Dia tidak mengerti apa jenis reaksi itu, tubuhnya sudah berhenti semua fungsi, tapi kekuatan magis masih tumbuh. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya, akhirnya kau menemukannya, dengan itu, risetmu bisa. Pada saat ini, mata Amemiya Hiroto tiba-tiba terbuka, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tangannya mencapai leher ilmuwan. Tangan Anda goyang leher Anda ketat, foam lari dari mulut ilmuwan. Ia memohon dengan kekuatan terakhirnya untuk berhenti. Mata Him menatapnya dengan kebencian, dan ilmuwan bernapas-napas terakhirnya. Amemiya Hiroto meninggalkan dia di tanah, tubuhnya jatuh tanpa kehidupan. Roh pirang memanggil namanya, tiba-tiba. Amemiya Hiroto mulai tertawa. Dia melihat telapak tangannya dan mengatakan dia akhirnya berhasil pulih. Dia berbicara tentang seluruh tubuhnya. Dia menghancurkan tubuh ilmuwan dengan tinjunya. Dan pergi kedua ilmuwan lainnya, tidakkah mereka mengerti apa artinya mereka tidak memutuskan hubungan dengan tubuhnya? Mereka panik dan mengatakan ini tidak bisa terjadi dan situasi ini harus berakhir. Ini seharusnya tidak jadi. Amemiya Hiroto melihat mereka dan mengingat semua percobaan dan kekejaman yang dibuat oleh mereka. Dia hanya mengulangi kata membunuh dalam pikirannya. Anda melihat mereka dan Anda mengatakan Anda akan membunuh mereka semua. Ilmuwan menunjuk pistol dan berteriak padanya untuk tidak mendekat. Dia menembakkan peluru, tapi Amemiya Hiroto tidak melakukan apa-apa. Kacamata ilmuwan mengatakan dia tidak bisa dibunuh. Tidak mungkin karena tubuhmu sudah mati. Mungkin itu sebabnya ketika tubuhnya berhenti bekerja. Jiwanya akhirnya dibebaskan dari penjara dan berhasil mendapatkan kontrol penuh atas kekuatan magis yang sangat besar. Dia berubah menjadi mayat hidup dan mengambil alih tubuhnya. Ilmuwan mulai tertawa tiba-tiba dan berteriak bahwa ini luar biasa. Karena dengan itu kekuatannya melampaui bahkan imajinasi mereka, dengan satu pukulan, Amemiya Hiroto memenggal kepalanya. Dia jatuh tanpa kehidupan, dengan senyum masih di wajahnya, Amemiya Hiroto mendesah melihat mayat, dan kemudian tersenyum dengan senang hati. Kerumunan mastodon berteriak padanya, memintanya untuk tidak. Amemiya Hiroto mengangkat tangannya dan melemparkan semua instrumen logam ke dokter, membuatnya berteriak dan mengerang. Dia ditembak oleh penjaga, tapi dia tidak mati, kekuatan mengalir dalam tubuhmu. Dia sekarang mengerti bagaimana rasanya menggunakan sihir. Itulah yang dirasakan ketika dia raskan melepaskan ketannya sepenuhnya. Dia mendekati beberapa pintu dan mengasumsikan ada yang selamat di sana. Menggunakan kekuatannya, dia membuka pintu. Dia melihat apa yang dilihatnya dan matamu keluar, di luar. Dia melihat banyak orang pingsan di tempat tidur dan tenggelam dalam cairan.
Dia melihat bahwa mereka mencoba untuk menciptakan penyihir kematian selain dia. Dia melihat seorang gadis dengan mata terbuka. Dia berbalik padanya dan bertanya. Dia tidak bisa bergerak baik. Dia benar, gadis itu tidak menjawab. Dia menggunakan sihirnya dan mengatakan padanya bahwa jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus mengikutinya. Dia pergi dengan orang-orang dan mengatakan bahwa mungkin masih ada musuh yang tersisa. Dia pergi ke depan dan mereka harus mengikutinya. Tapi tidak lupa untuk menjaga jarak mereka. Dia lari dahinya keluar, di mana banyak tentara dengan senjata dan seragam yang berdiri. Semua orang terlihat seperti kenalanmu dari kapal karam. Dia mulai menangis dan berpikir bahwa semua orang ada di sana, bahwa mereka datang untuk menyelamatkannya, bahkan jika terlalu lama. Jujur saja, tapi dia selalu percaya bahwa mereka akhirnya akan bertemu lagi, mimpinya menjadi kenyataan. Dia menyebut mereka hangat, tapi seseorang berteriak bagi orang lain untuk mempersiapkan. Dan kemudian semua orang menggunakan sihir mereka dan menyerangnya. Dia tidak mengerti mengapa mereka menyerangnya. Dia teman sekelas mereka. Dia salah satu dari mereka. Mereka tidak ingat Amemiya Hiroto jatuh ke tanah terkejut dengan sihirnya. Salah satu dari mereka mengatakan itu semua terjadi tiba-tiba cepat. Mereka diberitahu bahwa mayat hidup yang sangat kuat telah muncul di sana. Dan mereka membunuhnya tanpa menggunakan semua kekuatannya. Satu komentar yang masuk akal, karena 30,0 pahlawan dari 100,0 tidak yang bisa ada yang hentikan tim-tim seperti itu. Dia berpaling ke Murakami dan bertanya apakah benar untuk memanggilnya sensei. Katanya dia menyuruhnya berhenti memanggilnya sensei. Salah satu dari mereka mengklaim mereka semua di sana, tapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dia berkomentar bahwa alasan mereka berhasil mengalahkan dia tanpa kesulitan adalah karena makhluk mayat hidup telah menurunkan penjaga. Amemiya Hiroto mendengar semua ini. Gadis yang ia selamatkan kan pernah mengatakan bahwa ia secara pribadi menghancurkan seluruh tim lab. Keajaiban kematian, dia menyebutnya kekuatan menjijikan. Seseorang menunjukkan bahwa mungkin ia ingin berakhir seperti ini setelah semua. Dia salah satu percobaan di laboratorium ini. Gadis itu berpaling ke anak itu, memanggilnya Amemiya Hiroto, dan mengatakan mungkin dia benar. Amemiya Hiroto menyadari bahwa ia adalah orang yang telah mengambil semua kekuasaannya. Gadis itu mengatakan bahwa setidaknya dari sekarang, ia tidak akan merasa sakit lagi. Dia menawarkan untuk menghancurkan Amemiya Hiroto sepenuhnya. Amiya bilang dia mengerti, dan bilang setidaknya itu yang bisa mereka lakukan untuknya. Dia berpaling ke Narumi dan menawarkan untuk melakukannya. Dia setuju. Keduanya mengulurkan tantangan mereka kepada Amemiya Hiroto. Penyihir kematian, Amemiya Hiroto berpikir dengan marah apakah dia benar-benar bercanda. Kenapa beratnya jatuh hanya pada dirinya. Selain itu, mengapa dia di sini? Dia mengambil segala sesuatu yang seharusnya miliknya, dan sekarang dia ada di sana dengan wajah heroiknya. Dia melihat orang lain bersenang-senang di suasana tenang, dan memutuskan bahwa ia akan membunuhnya, membunuh mereka semua. Bahkan jika ia dapat reinkarnasi, dia tidak akan pernah memaafkanmu, Amemiya Hiroto. Amemiya Hiroto menghilang, dan Rodcourt muncul di depannya, mengatakan bahwa, seperti yang saya harapkan, ia tidak berlangsung lama. Dia menyebut Amemiya Hiroto dengan nama dan berbalik untuk menghadapinya, di tengah-tengah kegilaan dan kemarahan. Amemiya Hiroto melemparkan dirinya terhadap dirinya dengan tinjunya, tapi tidak bisa memukulnya dan melintasi Rothschild. Dia menutup tinjunya dan bertanya mengapa ia dikirim pergi. Sekarang dia masih bisa menyebut dirinya Tuhan. Karena kehidupan keduamu adalah neraka. Dia berteriak bahwa itu adalah salahnya, bahwa ia melemparkannya ke dalam mimpi buruk bahkan lebih buruk dari kehidupan sebelumnya. Rodcourt mengatakan itu benar wah ya memperlakukan dia begitu buruk,
tapi setidaknya dia bisa hidup bahagia di kehidupan berikutnya. Amemiya Hiroto tidak mengerti apa yang dia bicarakan selanjutnya. Dia bertanya apakah Anda benar-benar berarti ada kesempatan ketiga. Rodkorte menjawab bahwa ini benar, dan bahwa dunia ini disebut lambda. Amemiya Hiroto bertanya apakah itu benar bahwa ia akan menjadi yang pertama reinkarnasi di sana. Dia berteriak bahwa kemudian ia akan memiliki manfaat penuh itu, bahwa ia akhirnya bisa membunuh mereka semua. Dia mengulurkan tangan kepada Allah dan mengatakan kepadanya dengan nada otoriter untuk memberinya beberapa kemampuan khusus. Karena tidak ada orang lain di sini untuk membuat kesalahan, Rodkorte mengatakan kepadanya bahwa, sayangnya, ia tidak dapat memberikan kekuatan apapun. Ulurkan tanganmu, dan Amemiya Hiroto mulai menghilang lagi. Dia berteriak marah, bertanya apa maksudnya, mengapa dia satu-satunya yang mendapatkan apa-apa, mengapa dia lagi. Tuhan menjawab bahwa itu karena ia tidak bisa membiarkan dia untuk membunuh teman-teman sekelasnya. Dan ia tampak terkejut padanya. Rodkorte menjelaskan bahwa dibandingkan dengan dunia lainnya ia bertanggung jawab dalam berada di belakang dalam hal pembangunan. Alasan kau memberinya kesempatan ini adalah agar dia bisa membangun dunianya dengan tangannya sendiri. Dia memberi Aran untuk saran melihat kehidupan kedua Anda di Origin sebagai pengalaman. Mungkin dia bisa melihatnya sebagai periode pelatihan. Amemiya Hiroto menghadapinya dengan kebencian dan mengatakan itu adalah neraka, dan dia berani menyebutnya pelatihan. Rodkorte mengatakan dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang terdalam atas kontribusinya untuk pengembangan elemen baru sihir yang meningkatkan pertumbuhan Origin. Dia berharap dia bisa diampuni karena tidak memberinya pengakuan karena untuk kehidupan keduanya yang malang. Amemiya Hiroto berteriak padanya untuk berhenti bermain dan mengatakan dia tidak akan pernah memaafkannya. Kemudian kekuatan gelap meledak dari mulutnya. Rodjuti mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa ini adalah kutukan yang akan dia berikan, yang tidak bisa dihancurkan. Dia benar-benar berharap bahwa Hiroto dapat menyerah ini pikiran dan memilih cara yang lebih baik untuk mengakhiri hidupnya berikutnya. Dia meyakinkan bahwa Amemiya Hiroto dapat mempercaya kata-katanya. Dia akan meringankan rasa sakit dia alami ketika ia mencapai kehidupan keempat. Dan kemudian ia dapat kembali ke siklus normal reinkarnasi. Di depan matanya, dia mendengar suara perempuan tertentu. Dia melihat seorang pirang dengan telinga elf di depannya. Dia menatapnya dengan penuh cinta dan mengatakan Vandalia selalu begitu tenang, dia pikir itu masalah baginya. Tapi dia perlu menangis sesekali. Amemiya Hiroto terlahir kembali di Lambda dan sekarang dia lahir sebagai anak kecil dengan telinga elfik yang sama. Bayi Amemiya Hiroto memukul perutnya dan mencoba mengatakan sesuatu, tapi hanya suara bayi yang keluar dari mulutnya. Wanita itu menjemputnya, memanggilnya Wendell dan mengatakan saatnya untuk bangun, menunjukkan dia lapar. Dia menariknya sekitar dan mengatakan saatnya untuk makan. Amemiya Hiroto menyentak enggan dan berpaling. Seorang wanita mencoba beberapa makanan dan mengatakan itu lezat. Inilah penjelasan tentang tempat apa ini. Tuhan menyebutnya Lambda. Amemiya Hiroto berpikir, lihat saja dia. Dia benar-benar tidak berdaya karena dia bahkan tidak dapat berbicara. Ini memancarkan suara elf bertanya apa itu. Amemiya Hiroto meyakinkannya bahwa elf adalah ibunya. Dia mendengar nama Wendell dan menganggap bahwa ini ada bagaimana ia akan dipanggil di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, di mana yang memiliki kode percobaan bukan nama, yang baru ini tidak terlihat begitu buruk. Dia mengulurkan telapak tangannya yang jelas ke arah wajah gelap ibunya dan menatapnya dengan ekspresi keraguan. Dia bertanya apakah ia merasa malu bahwa mereka memiliki warna kulit yang berbeda. Dia mengatakan Wendell sangat cerdas, karena dia dapat memberitahu hal ini pada usianya.
Dia menjelaskan bahwa warna kulitnya berasal dari ayahnya sendiri dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia masih anak Darcia. Amamiya Hiroto mengerti. Kembali ke fragmen memori dalam pikirannya, diawetkan dari waktu sebelum Lambda. Di dunia ini, ada ras yang sangat mirip dengan manusia. Mereka disebut elf. Para ibu menepuk Amamiya Hiroto di belakang, menenangkannya setelah kembali ke wanita ini yang memperkenalkan dirinya sebagai Darcia. Ada kemungkinan dia adalah peri hitam. Jadi, ras apa yang bisa ayahmu? Dia terus menepuk punggungnya. Dia bertanya-tanya jika dia bisa berhenti berbicara begitu rendah, tapi sebenarnya cukup efektif. Dia bangun dan diberitahu bahwa itu luar biasa. Karena kau bisa duduk sendirian, Darcia membelai kepalamu. Aminya Hiroto memahami dia dipuji. Tampaknya ibumu telah menyadari bahwa ia jauh lebih pintar dari anak-anak biasa, tapi dia tidak membenci anak aneh seperti dia. Dan kemudian sang ibu mengatakan sebuah kalimat seperti yang diharapkan dari anak ayahnya. Amamiya Hiroto menyadari dia tidak pernah melihat ayahnya, dan dia tertarik padanya namun. Ia tidak memiliki seorang ayah di masa lalu atau di kehidupan sebelumnya. Dan didorong oleh orang lain adalah perasaan ia belum pernah mengalami sebelumnya. Darcia terus memujinya. Mengatakan dia indah dan membelai kepalanya setelah semua ibunya memujinya. Membuatnya lebih bahagia. Tapi dia ingin dipuji bahkan lebih. Dia pikir mungkin kau harus mulai merangkak. Tiba-tiba, ia berdiri di atas tangan dan kakinya. Mulai merangkak dan mental memberitahu ibunya untuk melihat dia. Darcia terkejut dan bertanya apakah dia mencoba merangkak. Tiba-tiba, Amamiya Hiroto jatuh di dahinya. Darcia mengatakan menurut pendapatnya, terlalu dini untuk itu. Dia bilang dia tertarik dengan statusnya sekarang. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ini adalah kehidupan nyata. Omong-omong, bukan semacam permainan. Tiba-tiba, ia benar-benar melihat status dan terkejut baru saja muncul tepat di depan wajahnya. Apakah itu benar-benar layar status? Dia tidak percaya bahwa benar-benar ada tanda-tanda seperti di dunia ini. Dunia macam apa ini? Dia mendesah dan klakson, hanya menonton. Dia melihat bahwa balapannya adalah seorang dampir. Dia seharusnya setengah vampir. Dia bertanya-tanya apakah itu berarti ayahnya adalah vampir. Dia membayangkan ayahnya dengan taring dan jubah gelap. Berpikir tentang hal itu, Anda menyadari rumah tampak sedikit aneh pada pandangan pertama. Itu sebuah gua. Beberapa bulan berlalu sejak kelahirannya. Tapi tidak ada yang datang ke sini. Dia percaya bahwa menjadi seorang anak dengan darah vampir di pembuluh darahnya adalah mengapa ia menjadi target. Dengan kata lain, ibumu menyembunyikanmu di sini untuk melindungimu dari dunia luar. Mengukur situasi, ia akan mengatakan bahwa kemungkinan besar ayahnya tidak lagi hidup. Dia kemudian melihat karakteristik Anya. Anda lihat bahwa titik ajaib Anda sama dengan 1 miliar, angka yang begitu lama melampaui garis layar. Dia ingat kata-kata Rockworth bahwa jiwanya akan berbeda sebagai tanda kompensasi. Tidak seperti jiwa teman sekelasnya. Akan menjadi seperti inti kosong, dan di inti ini bukannya kemampuan sejumlah sihir yang luar biasa akan terkumpul. Dia mengerti bahwa ini adalah apa yang orang tua itu bicarakan, memang benar, karena angka ini menakjubkan untuk anak biasa. Tapi Rockworth mengatakan tidak akan ada sihir, yang berarti dia memutuskan untuk segera meriksa apakah tebakannya benar atau tidak. Dia memperluas telapak tangan kecilnya dan menyadari dia tidak bisa menggunakan sihir kemaciannya. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dia masih kecil atau karena dia di Lambda dan dia perlu menemukan jenis sihir yang berbeda. Dia melihat kutukannya yang mengatakan tidak mungkin untuk mengembalikan pengalaman poin dari kehidupan masa lalu. Itu sebabnya dia bisa menggunakan sihir lagi, bahkan jika dia mengerti siapa dia. Dia menyadari ia tidak harus memiliki lebih dari 1.
Anda bertanya-tanya apakah Rothschild ingin dia untuk mengambil hidupnya sendiri atau sesuatu. Tapi masih ada cara lain untuk mempelajari sihir. Dia tidak akan menunggu kematian seperti yang diinginkan Rothschild. Tiba-tiba, perut Anda mulai mendengkur. Darcia bertanya apakah dia lapar lagi. Dia pikir ini, waktunya makan lagi. Dia bertanya-tanya apakah itu mulai lagi. Dia membayangkan bahwa jika ia adalah remaja, kutukan tidak akan lagi peduli padanya, yang mendesak akan membuatnya gugup. Tapi dia masih memiliki tubuh seorang anak, jadi dia tidak akan bereaksi ketika ia melihat tubuh seorang wanita. Darcia keluar dan meraih dia ke di pangkuannya. Amamiya Hiroto berpikir bahwa tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangnya. Tapi mengatakan bahwa untuk orang seperti dia, yang terlihat seperti anak kecil dan makan tanpa pikiran aneh, adalah ujian nyata. Amamiya Hiroto berpaling. Darcia mengatakan dia cukup berubah-ubah. Dia bertanya apakah dia sangat membenci susunya. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, "Tidak mungkin, ini lezat." Dia mendesah dan mulai makan. Tampaknya Anda tidak punya pilihan selain untuk membuat konsesi. Dia melihat ke dalam mulutnya dan melihat mangsanya mulai tumbuh. Meskipun saya pikir itu salah, dia memintanya menunggu dan dia menembak kelinci saat berburu kemarin, lalu mulai mencarinya. Dia melepas kelinci dan memotongnya tepat di depan matanya dengan sengaja mengumpulkan darah hewan. Dia memberikan sepiring darah pada Amiya Hiroto dan menyuruhnya minum. Dia bertanya-tanya, terkejut. Jika dia serius, dia merasa bahwa darah berbau seperti besi, memaksa anak-anak untuk minum darah hewan. Itulah bagaimana anak-anak dibesarkan di dunia ini. Darcia melihat bahwa ia berpaling wajahnya dan mulai menatapnya dengan kesedihan. Dia diam-diam memintanya untuk tidak melihatnya dengan mata itu, jadi dia memutuskan untuk minum. Dia minum dan, untuk kejutannya, menyadari itu lezat. Bahkan dengan bau yang tak terelakkan, dia masih meminumnya dengan senang hati. Dia menyeka dada dari mulutnya dan menyadari bahwa ia tidak mabuk apa-apa kecuali ASI, maka semuanya baik-baik saja. Dia membelai kepalanya dan mengatakan bahwa karena Wendell, seperti ayahnya, dia bisa makan darah. Dia menjelaskan bahwa tidak perlu untuk minum setiap hari. Jadi dia memintanya untuk berjanji bahwa ia akan minum hanya ketika dia ada di sekitar, bahkan jika ia lapar. Amamiya Hiroto menyadari bahwa dia adalah setengah vampir, dan ibunya menyadari bahwa dampirs tidak diterima di masyarakat manusia dan karenanya peduli padanya. Alih-alih hidup dengan masalah seperti dia, orang kita menyadari ibunya bisa menyingkirkan beban itu. Dia mengerti bahwa dia tidak melakukan itu dan tampaknya tidak pernah berpikir tentang hal itu sekali. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Sang ibu memukuli tangannya dalam arah yang berbeda, mencoba untuk membunuh serangga. Dia mendesah dan mengatakan dia tidak bisa berkonsentrasi sementara mereka yamuk terbang di sekitar saat ini. Amamiya Hiroto meraih tangan kecilnya dan membunuh nyamuk. Ibunya menatapnya terkejut dan melihat nyamuk jatuh. Amamiya Hiroto mengatakan beberapa suku kata. Sekarang dia memiliki akses ke keterampilan baru yang disebut penghapusan mikroorganisme. Darcia tiba-tiba mendekatinya dan bertanya apakah dia melakukannya. Dia merasa mengesankan bahwa ia dapat menggunakan sihir pada usia muda. Dia menyebutnya ajaib. Sepertinya dia masih bisa menggunakan sihir kematian bahkan di dunia ini, meskipun menjadi mantra yang akrab. Ini terlihat benar-benar baru setelah apa yang ia pelajari dalam kehidupan sebelumnya. Menerima pujian dari ibumu adalah prestasi yang membuatmu sangat bangga pada dirimu sendiri. Tapi menjadi bahagia tidak cukup untuk membalas, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan karena mereka hanya bersenang-senang. Mereka itulah golongan Allah, artinya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Pada malam hari, Amamiya Hiroto tidur dengan ibunya. Rothschild mengirimnya terutama ke Lambda.
untuk membuat dunia ini bahkan lebih berkembang. Dia pikir itu adil untuk tidak membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan setelah dia mengatakan dia ingin membunuh sisa reinkarnasi. Bahkan ketika ia menemukan cara untuk menghilangkan kutukan dan bertahan sendiri, ia akan menyeret orang lain di sini lagi dan membunuhnya. Maka pertarungan akan sia-sia. Ibu tiba-tiba bangun dan menatapnya. Dia mulai menusuk pipinya, menarik dan menjangkau keluar untuk menggelitik dia. Dia menggelitik dan bertanya apakah dia menyukainya. Dia menawarkan untuk memeriksa berapa lama dia akan tertawa. Dia tidak mengerti apa yang ibunya lakukan atau apa yang dia pikirkan. Ibumu bilang Wendell tidak pernah menunjukkan emosi karena dia tidak menangis atau tertawa. Tetapi jika Anda berhenti untuk berpikir, dari saat ia tiba di bumi, ia tidak pernah menunjukkan perasaannya di wajahnya. Dia bertanya-tanya apakah itu bagian dari kutukan? Bagaimana orang bisa menciptakan seperti kutukan membosankan? Jadi Dacia mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar mencintainya, tapi rupanya dia belum merasakannya. Kata itu mengejutkan Amemiya Hiroto. Keesokan harinya Dacia memegang Amemiya Hiroto di tangannya dan membuka pintu dengan yang lain. Dia bilang dia menyesal jika itu menyakitkan. Dia memegang telapak tangannya dan mencoba untuk mengekspos ke sinar matahari. Tidak ada yang terjadi. Dacia senang dan mengatakan itu melegakan. Dia sangat senang dia tidak memiliki kelemahan vampir. Pada saat ini, Amemiya Hiroto akhirnya mengerti berarti bahwa ayahnya adalah vampir. Yang berarti dia tidak terpengaruh oleh matahari karena ia memiliki lebih dari sekedar darah vampir. Dia menyadari bahwa, bagaimanapun, dia masih menjadi target untuk semua orang dan segala sesuatu di dunia ini. Dia melihat ibunya, dia mencerminkan bahwa jika itu terjadi, maka ketika hal-hal buruk mulai terjadi. Ia tidak yakin siapapun akan berada di sisinya. Dia membuka pintu sepenuhnya dan bertanya mengapa mereka tidak pergi keluar untuk udara segar. Begitu mereka pergi, Amemiya Hiroto, yang sedang duduk jauh di dalam tubuh bayi, kau melihat ke atas dan kau terkejut. Mereka pergi ke kebun, penuh vegetasi, angin lembut bertiup, kupu-kupu terbang di mana-mana, dan bayi masih ada. Amemiya Hiroto masih ada, sinar matahari menyentuh tubuhnya, burung-burung bernyanyi. Dacia mengatakan cuaca sangat bagus hari ini. Mata Amemiya Hiroto dipenuhi dengan air mata, lalu dia mulai menangis. Dacia terkejut dengan tangisannya. Jadi kau memeluknya dan kau bilang semuanya baik-baik saja dan semuanya akan baik-baik saja. Dia membelai dia dan berkata bahwa suatu hari ia akan dapat kembali ke penyelesaian peri hitam tanah airnya. Dan kemudian ia akhirnya akan bebas dan melakukan apapun yang dia inginkan. Amemiya Hiroto kecil terus mengakan dialih bisa kembali ke pemukiman peri hitam yang mencintai ibunya. Dia tidak pernah bermimpi mengatakan kata-kata itu kepada seorang wanita sebelumnya seperti sekarang. Dia menyadari kutukan itu mencegahnya menunjukkan emosi, bahkan lebih menyakitkan dari yang dia harapkan. Pada malam hari, dia berpikir lagi bahwa jika tinggal bersamanya, dia akan berakhir membawa masalah untuk dirinya sendiri. Pada hari dia bisa bicara, dia memutuskan untuk menceritakan semuanya, bahkan jika itu berarti dia harus menjauh darinya. Dia masih tidak punya pilihan, tetapi jika Anda dapat terus hidup seperti ini, memiliki kehidupan yang bahagia dengan ibumu, ia tidak perlu kehidupan keempat. Dia terus mengingat kakak kata Rockdors, yang berharap dia akan melupakan pikiran pendam ini dan memilih cara yang lebih baik untuk mengakhiri kehidupan berikutnya. Dia memberinya kata-katanya bahwa ia akan mengampuni dia rasa sakit yang akan menunggunya ketika ia dilahirkan kembali untuk keempat kalinya dan akan menghapus semua ingatannya. Setelah itu ia akan kembali ke siklus normal reinkarnasi. Amemiya Hiroto berkata pada dirinya sendiri dia menolak untuk mati. Dia tidak membutuhkan kehidupan keempat, dia hanya ingin tinggal dengan ibunya selama sisa hidupnya.
Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Darcia memberikan ciuman di dahi dan mengatakan Anda perlu pergi untuk sementara waktu. Dia memintanya untuk menjadi anak yang baik dan menunggunya di sana. Dia keluar dari pintu, Amelia merangkak ke pintu dan melihat dia pergi. Kadang-kadang dia diam-diam pergi ke desa-desa terdekat seperti hari ini untuk mempersiapkan perjalanan panjang ke depan. Dia membeli semua yang dia butuhkan untuk hidup sekarang. Ia melemparkan mantra dan percaya ia perlu melatih keterampilan sihirnya. Dengan akses ke kemampuan untuk menghilangkan mikroorganisme, ada kelinci dalam piring, dan ia mengatakan dia sangat lapar. Dia pikir, dengan kemampuan itu, dia mungkin minum darah tanpa menyebabkan kerusakan. Tapi pada hari itu, selama kau menunggu, ibumu tidak pernah kembali.